Allahu Akbar. Yes, oke. Alhamdulillah anak-anakku bertemu lagi bersama Ibu. Sini Ibu akan membahas materi PPKN subtema 2 ya nak, mengenai kebinekaan dan unsur-unsur kebudayaan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya anak-anakku, kita simak penjelasan dari Ibu ya nak. Tema 5G PPKN subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Materi pembahasan mengenai semangat kebinekaan dan unsur-unsur budaya. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat mempelajari semangat kebinekaan. 2. Peserta didik dapat mempelajari unsur-unsur budaya. Dan ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh unsur-unsur budaya. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun bangsa Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia antara lain perbedaan suku, bahasa, tradisi, dan agama. Agama yang terdapat di negara Indonesia adalah Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga Indonesia bebas memilih agama yang diyakininya. Setiap umat beragama bebas melaksanakan ibadah menurut cara dan agamanya masing-masing. Setiap suku bangsa memiliki kebiasaan hidup yang menjadi ciri khas suku bangsa itu. Begitu kuatnya kebiasaan hidup itu hingga seringkali terbawa ketika berada di tempat lain yang mempunyai kebiasaan hidup berbeda. Salah satu ciri yang mudah dikenali adalah bahasa yang digunakan. Setiap suku mempunyai bahasa yang berbeda dengan suku lain. Mereka yang sesuku biasanya menggunakan bahasa daerah dalam bergaul. Walaupun mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari, tetap akan tertampak kesukuannya. Kesukuan yang muncul bisa didengar dari logatnya, ucapan kata-kata, dan tekanan bahasanya. Ciri lain yang mudah dikenali adalah kebudayaan dan kesenian dari suku tersebut, misalnya rumah adat, pakaian tradisional, tarian tradisional, upacara adat, lagu daerah, dan alat musik daerah. Semua ciri yang ada dalam setiap suku bangsa menambah keragaman bangsa Indonesia. Kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia yang beragam itu disebut kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Kita harus menghargai dan melestarikan budaya daerah. Kita tidak boleh merendahkan kebudayaan daerah suku lain. Ketujuh unsur budaya universal tersebut meliputi 1. Religi atau kepercayaan, 2. Pengetahuan, 3. Teknologi, 4. Kemasyarakatan atau kekerabatan, 5. Ekonomi atau mata pencarian, 6. Bahasa, dan 7. Kesenian. 1. Religi atau kepercayaan. Unsur ini berfungsi untuk mengatur kehidupan antara manusia dengan Sang Pencipta. Setiap agama pasti akan menuntun penganutnya untuk menjadi manusia yang baik dan berguna, serta berperilaku baik terhadap sesama manusia. Setiap agama pasti mempunyai upacara keagamannya masing-masing. Misalnya, agama Hindu terdapat upacara keagamaan Ngaben dan Nyepi. 2. Pengetahuan. Pengetahuan berfungsi untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu. Pengetahuan membantu manusia untuk lebih berkembang sehingga menjadi lebih maju dan berinovasi. Ketiga, teknologi. Teknologi yang dibahas pada unsur kebudayaan yaitu teknologi tradisional. Teknologi tradisional adalah alat yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari yang tidak dipengaruhi oleh teknologi modern. Teknologi tradisional pada masyarakat desa antara lain alat-alat produksi, wadah, senjata, pakaian, dan perhiasan, rumah, serta alat transportasi. Unsur kebudayaan yang keempat ialah kemasyarakatan atau kekerabatan. Dalam kehidupan masyarakat biasanya diatur oleh suatu aturan atau adat istiadat. Aturan dan adat istiadat sudah menjadi pola hidup dan kebiasaan masyarakat. Contohnya adalah sistem kekerabatan dan sistem perkawinan. Yang kelima, ekonomi atau mata pencarian. Mata pencarian masyarakat sangat beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Misalnya, daerah yang memiliki sumber daya perikanan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan.
Selanjutnya, unsur kebudayaan yang keenam ialah bahasa. Bahasa adalah unsur kebudayaan yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa yang ada di dunia sangat beraneka ragam. Terdapat lebih dari 1.000 bahasa di dunia. Penggunaan bahasa sangat dipengaruhi oleh letak geografis. Misalnya, daerah perbatasan akan menggunakan bahasa campuran. Contohnya, masyarakat di Cirebon menggunakan bahasa Jawa dan Sunda. Unsur kebudayaan yang terakhir ialah kesenian. Kesenian adalah suatu karya yang mengekspresikan keindahan. Kesenian dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa dan seni suara. Seni rupa misalnya seni ukir, seni lukis, seni rias, dan seni tari. Sedangkan seni suara contohnya ialah seni musik dan seni sastra atau puisi. Alhamdulillah anak-anakku, pembahasan mengenai semangat kebinekaan dan unsur-unsur kebudayaan sudah kalian simak dengan baik ya. Itulah salah satu keragaman yang ada di negara kita. Ingat semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.